Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita kewirausahaan. Kita lanjutkan. Jadi materi kita pada hari ini adalah bab 7 atau bagian 7 ya, yaitu cara memperoleh pinjaman. Ya, jadi artinya di sini bahwa usaha yang dijalankan ya, itu ada beberapa sumber dana dalam modal usaha. Yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua adalah modal asing atau modal pinjaman. Jadi kebanyakan perusahaan untuk bisa memperbesar usahanya, maka dia menambahkan modal dengan cara modal pinjaman. Jadi modal asing itu maksudnya adalah modal di luar perusahaan, ya. Kita lihat bagaimana cara memperoleh pinjaman dengan dimulai dengan pengertian pinjaman. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank diartikan sebagai penyaluran dana ke masyarakat. Pinjaman bank ini lebih dikenal dengan nama kredit ya. Jadi ingatkan itu namanya adalah kredit. Mungkin ini juga pengetahuan umum ya, setiap orang juga sudah tahu. Bagi bank konvensional atau barat dan pembiayaan bagi bank Islam atau syariah. Jadi sumber dana atau pinjaman itu memang ada beberapa sumber ya. Salah satunya adalah bank. Kenapa bank yang dicontohkan? Karena bank ini jumlah banknya sendiri itu banyak ya. Kita sebut saja salah satu bank pemerintah misalnya BRI. Maka BRI itu unitnya sangat banyak di Banjarmasin khususnya ya, juga di daerah-daerah yang lain. Belum lagi bank-bank yang lain ya, bank pemerintah BNI, Mandiri, kemudian juga bank-bank swasta ya. Jadi jumlah banknya sendiri banyak, kemudian juga jumlah batas kreditnya juga lebih besar ya. Walaupun ada sumber lain, misalnya kita bisa pinjam dana di pembiayaan, kemudian kita juga bisa pinjam dana di pegadaian, ya itu juga sumber untuk bisa minta atau meminta kredit ya. Kemudian koperasi juga, kemudian perorangan. Nah, jadi itu juga sumber-sumber di mana kita bisa melakukan pinjaman untuk menambah modal. Tapi selalu dicontohkan adalah bank ya, karena tadi jumlah banknya sendiri banyak, kemudian batas pengambilan kreditnya juga banyak. Makanya ada buku dan juga ada mata kuliah ya, yang namanya bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi tetap bank yang pertama, kemudian ditambahkan dengan lembaga keuangan yang lain. Nah, kemudian bank sendiri itu ada dua, yaitu bank konvensional atau mengacu ke barat ya aturan-aturannya, kemudian ada bank pembiayaan bagi bank Islam atau syariah. Bank konvensional contohnya adalah Bank Mandiri misalnya, kemudian ada Mandiri Syariah, nah seperti itu. Kemudian semua bank yang tidak ada syariahnya berarti termasuk dalam bank konvensional. Kemudian kalau ada syariahnya maka termasuk dalam, bank syariah ya. Misalnya kayak muamalat, bank muamalat itu tidak ada konvensional, jadi hanya dia punya bank dengan aturan syariah. Tapi kalau kayak sepertinya Mandiri yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, itu berarti ada 2, Mandiri konvensional dan Mandiri syariah, ya. Jadi itu ada 2 dengan aturan yang, masing-masing berbeda, ya. Kita teruskan. Nah, unsur pinjaman, jadi kita akan dapat pinjaman itu kalau kita sudah memenuhi unsur-unsur pinjaman seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama tentu saja adalah kepercayaan ya. Pihak tertentu tidak akan, baik bank ataupun lembaga keuangan yang lain ya, tidak akan memberikan pinjaman kepada, peminjam atau di sini adalah disebut dengan debitur ya.
Jadi bisa dicatat kalau kreditur itu adalah pihak yang memberikan pinjaman, sementara kalau debitur adalah pihak yang mendapatkan pinjaman. Jadi, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya atau kreditur kreditur tadi tidak akan memberikan pinjaman kepada nasabah, dalam hal ini adalah debitur, kalau nasabah kan umum ya, nasabah, menabung juga nasabah namanya. Tapi kalau debitur tuh sudah jelas bahwa dia adalah mendapatkan pinjaman. Jadi dia tidak akan memberikan pinjaman pihak, bank atau lembaga keuangan yang lain tadi kalau tidak ada unsur kepercayaan. Makanya kepercayaan ini diletakkan di nomor satu. Nah, kepercayaan itu ya tentu saja dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman. Misalnya ada agunan, kemudian juga agunannya bisa diteliti ya apakah itu sesuai dengan yang ajukan atau tidak. Kemudian juga ada surat menyurat ya, sertifikat dan lain sebagainya. Kemudian, eee, pihak pemberi pinjaman juga akan melihat apakah yang menerima pinjaman ini akan bisa mengangsur dengan baik ya, tentu saja melihat dari bagaimana keadaan keuangannya. Nah, jadi itu selalu diteliti dengan baik oleh pihak peminjam, karena kalau tidak nanti banyak kredit-kredit macet ya. Sudah dapat pinjaman terus, angsurannya akan tertunda ya atau macet. Nah, jadi harus ada kepercayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan. Kesepakatan ini hubungannya dengan kesepakatan untuk membayar cicilan, kesepakatan untuk membayar bunga juga ya. Kemudian hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang peminjam tadi. Jadi kalau sudah sepakat kedua belah pihak dengan menandatangani surat perjanjian ya, maka itu sudah dianggap sebagai suatu kesepakatan yang sah ya bagi pihak pemberi pinjaman. Kemudian jangka waktu juga dari awal sudah dibicarakan ya. Biasanya kalau jangka waktunya makin lama, berarti angsuran yang kita bayar itu makin sedikit jumlahnya. Tapi kita berhutangnya juga waktunya panjang. Kemudian sebaliknya kalau misalnya jangka waktunya lebih pendek, itu berarti jumlah yang kita bayarkan atau yang kita angsur itu bisa menjadi lebih besar ya, karena cepat selesai, cepat lunas. Nah, ini kan tergantung dari kemampuan kita dalam membayar pinjaman tersebut. Kemudian resiko-resiko ya. Nah, semua pasti ada resiko, tidak ada kita berusaha ini tanpa resiko ya. Resikonya salah satunya apa ya, yang sering terjadi adalah usaha yang kita jalankan itu tidak bisa berjalan lancar, penjualannya macet misalnya ya. Makanya harus dicari supaya resiko yang akan kita tanggung itu seminimal mungkin. Walaupun tidak bisa tanpa resiko, pasti ada resiko. Cuma yang membedakan adalah ada yang resikonya besar, ada yang resikonya kecil. Jadi yang kita harapkan itu adalah resiko yang terkecil yang akan kita dapatkan. Makanya ada yang namanya manajemen resiko ya. Manajemen resiko itu adalah bagaimana mengelola atau memanage resiko tersebut sehingga yang kita dapatkan resikonya adalah paling kecil ya. Jadi ada yang namanya manajemen resiko. Kemudian ada juga yang namanya antisipasi resiko. Jadi sebelum resiko itu terjadi, kita carikan antisipasinya. Misalnya apa? Bagaimana supaya produk kita laku, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian kita juga bisa membayar angsuran, membayar pinjaman, maka antisipasinya adalah bagaimana kita bisa memproduksi barang itu dengan kualitas yang baik, yang disukai oleh konsumen. Kemudian juga harus dikenalkan barang tersebut. Itu contoh-contoh antisipasi resiko. Ya, jadi jangan diam, "Ah, semua juga dapat resiko ya." Benar, semua dapat resiko, tapi yang kita cari adalah resiko yang terkecil. Jadi caranya adalah dengan manajemen resiko, mengelola resiko tersebut, kemudian juga dengan antisipasi resiko, memberikan, antisipasi terlebih dahulu, pencegahan, ya.
pencegahan supaya resiko itu jangan sampai terlalu besar ya. Jadi kalau misalnya produk yang kita jual ada yang tidak habis ya, itu juga tidak habisnya hanya sedikit. Nah, atau alhamdulillah kalau sama sekali habis atau semuanya dibeli oleh konsumen. Jadi resiko yang sekecil mungkin yang akan kita dapatkan kalau kita sudah melakukan manajemen resiko dan antisipasi resiko. Kemudian balas jasa, kita meminjam dana ke lembaga keuangan, baik bank ataupun lembaga keuangan yang lain, pasti ada jasa yang harus kita berikan kepada lembaga keuangan tersebut ya. Misalnya yang paling sering kita ketahui itu adalah bunga ya, bunga. Nah, untuk konvensional istilahnya adalah bunga. Tapi untuk bank syariah itu istilahnya adalah bagi hasil. Jadi itu sama-sama adalah balas jasa, tapi teknik, perhitungannya saja yang beda sesuai dengan hukum yang berlaku dari kedua jenis bank tersebut ya. Kalau di Pegadaian, nah itu juga ada perhitungannya sendiri ya. Kalau di koperasi juga ada. Nah, jadi masing-masing, pembiayaan juga ada. Masing-masing cara memberikan balas jasa dengan teknik dan perhitungan masing-masing ya. Kita teruskan. Jenis pinjaman ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kemudian kredit konsumtif, dan kredit profesi. Kredit investasi itu adalah kredit untuk usaha ya. Jadi 1 sampai dengan 4 itu sebenarnya untuk membuka usaha. Kalau ke-5 itu adalah untuk pribadi ya. Kalau ke-6 ini juga usaha tapi hubungannya dengan profesi ya. Jadi investasi itu berarti kita meminjam sejumlah uang untuk kita investasikan. Apa itu investasi? Investasi adalah membeli suatu barang yang harganya relatif mahal, tapi penggunaannya jangka panjang dan tidak rutin. Misalnya apa? Beli mesin, beli mobil, truk ya, misalnya alat angkut, kemudian gudang ya, membangun gudang itu investasi, beli tanah ya. Jadi jumlah yang kita keluarkan relatif banyak, tapi penggunaannya jangka panjang, kemudian, tidak rutin. Kan tidak bisa tidak mungkin kan kita setiap, saat beli truk, setiap berapa bulan sekali beli truk kan enggak ya. Jadi mungkin setelah kita beli itu dipakai dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kredit modal kerja itu adalah kredit untuk pengeluaran kita yang rutin, ya. Jadi hal-hal yang rutin beli bahan baku misalnya, kemudian, untuk bayar tenaga kerja, kemudian untuk juga bayar listrik, air, telepon, dan lain sebagainya, ya. Kemudian kredit perdagangan itu adalah kalau kita usahanya adalah perdagangan, jadi kita tidak memproduksi. Kita hanya, mengambil barang dari produsen yang melakukan kegiatan produksi, tapi kita hanya menjualnya saja atau disebut biasa dengan perusahaan distributor ya, hanya penyalur. Kemudian kredit produktif ya, ini kredit yang menghasilkan, berarti kita memproduksi barang kemudian kita jual ya. Kredit konsumtif ini untuk pribadi, ya kita misalnya beli rumah, beli mobil ya untuk kepentingan pribadi. Kemudian kredit profesi, ya ini kredit untuk profesi-profesi tertentu, misalnya membuka kantor pengacara, berarti itu kan profesinya adalah sebagai pengacara. Kita teruskan. Nah, perhitungan bunga pinjaman ini ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah sistem flat rate. Nah, jadi ini flat ya, flat itu artinya sama atau tetap. Nasabah mengangsur pinjaman, jumlah angsuran secara tetap atau sama selama periode pinjaman. Misalnya kita meminjam dana di bank atau lembaga keuangan yang lain itu adalah misalnya 10 juta. Nah, 10 juta angsurannya misalnya 500. Nah, berarti ditambah bunga dan lain-lain ya nanti hitungannya berapa bunganya itu kan sesuai dengan kesepakatan tadi dan juga aturan yang berlaku di bank masing-masing. Maka selama periode tersebut ya kita minjam
berapa tahun, nah itu jumlah angsuran yang kita bayarkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang lain itu jumlahnya akan sama, sampai lunas ya. Kemudian yang berikutnya, sistem perhitungan yang berikutnya adalah sliding rate ya. Jumlah angsuran per bulan semakin mengecil dan berkurang. Itu berarti di awal angsurannya besar ya, kita sudah dikenakan jumlah angsuran yang besar. Kemudian makin turun sampai nanti mengecil ya, sampai lunas. Jumlahnya akan mengecil. Berikutnya adalah floating rate. Nah, besar angsuran berubah-ubah setiap bulan, tergantung dari bunga yang berlaku pada bulan tersebut. Nah, ini ada juga ya, jadi yang berubah-ubah karena bunga kan biasanya juga ada perubahan, walaupun perubahannya tidak besar ya, kecuali ada hal-hal yang kejadian, misalnya kejadian yang jarang ya, misalnya seperti resesi ekonomi, misalnya kita pernah mengalami di tahun 98 ya. Nah, mungkin kalian belum lahir, di mana bunga itu berubahnya sangat drastis. Harga barang juga berubahnya sangat jauh. Nah, jadi itu jarang terjadi. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil ya, tidak ada perubahan yang terlalu besar, maka bunganya perubahannya juga tidak banyak ya, hanya koma-komanya saja yang berubah. Kita teruskan. Nah, ini ya untuk pembiayaan bank syariah. Jadi, ini lebih mengenalkan lagi bank syariah ya, karena, supaya lebih banyak yang mengetahui. Mungkin selama ini kita hanya tahu bank konvensional, lebih banyak tahu tentang bank konvensional. Jadi ada beberapa, prinsipnya. Yang pertama adalah musyarakah ya. Prinsip bagi hasil akad kerjasama dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama. Ya, jadi bagi hasil tadi. Kalau istilah di bank konvensional adalah bunga, kalau di istilah di bank syariah adalah bagi hasil. Kemudian prinsip yang kedua adalah al-mudarabah. Prinsip penyertaan modal akad kerjasama di mana bank membiayai seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola. Ya, jadi kita pinjam duit ya, bank membiayainya, kita hanya mengelola saja. Artinya kita tidak ada modal sendiri, semuanya dibiayai oleh bank. Itu kan tergantung kesepakatan kita dengan pihak bank. Bai'al murabahah, kegiatan jual beli barang, penentuan harga pokok ditambah keuntungan yang diharapkan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang nomor 2, semua dibiayai oleh bank, tapi kegiatannya khusus untuk jual beli barang. Kemudian ijarah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Ya, jadi artinya bank yang menentukan apa yang dikerjakan, ya. Walaupun jarang ya, karena biasanya kan kita yang menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan. Tapi ini pilihan ya, mau dipilih atau tidak. Kemudian ijarah wa iktina, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Jadi kalau yang ini itu berarti ada pilihannya. Kita teruskan. Nah, ini ya untuk bank syariah. Jadi ini materinya untuk di slide-nya cuma sampai ini. Nah, kemudian untuk bank konvensional ya. Nah, bank konvensional tidak ada pilihan-pilihan. Jadi bank konvensional ini dia hanya membiayai ya sesuai dengan apa usaha kita membuka usaha apa dia membiayai. Kemudian biasanya bank juga tidak mau kalau kita full, artinya 100% pinjam. Nah, jadi biasanya bank akan melihat apakah kita punya modal sendiri atau tidak. Jadi bank hanya sebagai pelengkapnya saja atau menambahi. Karena kalau kebanyakan minjam ya, nanti sulit juga kita untuk mengembangkan usaha. Pikiran kita hanya bagaimana mengembalikan pinjaman itu saja, lalu usaha kita kurang berkembang. Setiap bulan banyak sekali yang harus kita keluarkan untuk bayar pinjaman. Nah, itu bank tidak mau. Jadi biasanya bank lebih suka kalau pinjaman kita itu hanya sebagai
penambah saja ya, menambahi modal. Dia lebih suka seperti itu daripada kita semuanya fokus pinjam saja ya. Karena, kalau kita kebanyakan pinjaman kan kita lalu pikirannya hanya untuk mengembalikan pinjaman, lalu kita malah misalnya berpikir besok seperti apa bayar angsuran ya. Tidak ada pikiran atau tidak ada lagi kesempatan untuk memikirkan bagaimana pengembangan usaha, ya. Jadi sebaiknya juga kalau kalian buka usaha ya, jangan mengandalkan 100% itu hanya dari kredit atau pinjaman, tapi kalian juga harus punya modal sendiri ya. Ya mungkin modalnya separuh, pinjamnya separuh, itu sudah lumayan. Apalagi kalau kita punya modal sendiri lebih dari 50% itu lebih bagus ya. Nah demikian ya, mudah-mudahan kalian, lebih memahami tentang materi bahwa untuk modal itu ada sumber-sumber dana dari luar ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, mulai terbuka juga pikiran kalian untuk bisa membuka usaha sendiri ya. Tidak apa-apa kita bekerja tapi sambil punya usaha ya, itu lebih banyak hasilnya. Jangan berpikir, "Oh saya sudah anu jua, begawi jua," ya. Kan bagus tuh bekerja sambil punya usaha ya, itu lebih banyak lagi penghasilan kita. Atau buka usaha murni, karena kalau sudah merasa nyaman, penghasilannya bagus, usahanya sudah maju, tuh banyak yang melepas pekerjaan karena dia lebih fokus, ingin lebih fokus pada usaha yang dijalankan, ya. Nah, itu pilihan. Nanti lihat saja kita masa depan kalian seperti apa, yang pasti Ibu sudah memberikan bekal ya untuk kalian bagaimana cara membuka usaha sehingga tidak ada terjadi pengangguran ya. Jangan sampai lulusan perguruan tinggi itu lulus tapi nganggur. Nah, makanya kewirausahaan ini sedang digalakkan ya, pembukaan usaha-usaha kecil dan menengah ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Buktinya ya, pada saat krisis moneter kemarin tahun 98, itu perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang, banyak yang bangkrut. Yang bertahan adalah perusahaan-perusahaan kecil ya, usaha kecil menengah seperti kalau kalian nanti buka usaha. Kenapa dia mudah bertahan? Karena dia hutangnya tidak banyak ya, kemudian dia juga tidak, menggunakan banyak karyawan ya yang PHK segala macam kan mengharuskan untuk PHK. Kemudian juga bebannya untuk bayar gaji juga besar. Nah, perusahaan-perusahaan kecil kan bebannya lebih kecil juga dan itu yang bertahan. Makanya pemerintah lebih menggalakkan untuk, kewirausahaan ini, pertama tadi supaya jangan ada meningkat pengangguran, kemudian juga akan muncul usaha kecil yang lain ya, yang tentu saja akan bermanfaat untuk perekonomian. Walaupun kita ini usaha kita kecil, tapi tetap saja kita punya manfaat terhadap perekonomian. Apa manfaat kita? Yang pertama adalah menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat, kemudian kita juga membuka lapangan kerja ya, mengurangi pengangguran, kemudian juga meningkatkan nilai dari, misalnya kita menggunakan tempat ya, kita, mendirikan usaha di situ, tempat itu mulanya sepi ya, tapi karena ada usaha kita, tempat itu menjadi ramai. Itu kan berarti meningkatkan nilai dari suatu tempat usaha tersebut ya. Kemudian akan muncul usaha-usaha kecil juga ya, usaha-usaha yang lain. Misalnya karena di situ kita membuka usaha rumah makan, maka di sebelahnya ada orang jual bensin, eceran, ada yang jual rokok. Nah itu kan, menambah ini ya, menambah kesempatan orang lain juga untuk berusaha. Dan itu sangat mulia ya, membuka usaha itu sangat mulia. Karena akan bermanfaat bagi orang lain, ya. Demikian materi kita pada hari ini ya. Ibu tutup dulu. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan ya. Ibu tutup kuliahnya. Semoga kalian mengerti dan memahaminya dengan baik dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.